ada SK, ada pelantikan. Habis ada pelantikan, ada formasi. Habis ada formasi, nggak tahu kapan gajinya. Ini apa perencanaan kita semacam ini? Apa yang terjadi sebetulnya dengan negeri kita ini? Kenapa persoalan-persoalan teknis seperti ini harus dilakukan oleh aparatur birokrasi negara kita yang puluhan tahun? Kita sudah merdeka berapa puluh tahun, masih begini saja birokrasi kita. Apa kinerja kita? Bagaimana ini? Mohon maaf saya bicara, ini masalah menyangkut kemanusiaan. Sekarang sudah banyak orang menangis karena ketidakjelasannya. Saya terharu, guru-guru kita itu sabar sekali. Mereka tidak protes, tidak melakukan gugatan hukum. Mereka menunggu saja, ya gimana baiknya. Kami nggak apa-apa, saya dari tempat ke tempat, saya ketemu guru-guru. Iya, kami berdasarkan musyawarah kami tempatkan saja meskipun dia belum jelas formasinya. Ya kami gaji bersama-sama iuran supaya dia bisa dapat ongkos berjalan ke sekolah. Itu penyelesaian kekeluargaan di masyarakat. Masyarakat membantu negara, bukan negara yang membantu masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon, ini cukup kita membuat perencanaan berbangsa, bernegara sesuai ketatanegaraan kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pahami bersama. Jangan sampai kita rapat di sini kita salahkan pemerintah daerah. Nanti kita datang ke daerah menyalahkan pemerintah pusat. Ini apa negara kita ini? Padahal uangnya ya itu aja. Kalau memang tidak ada uangnya, sampaikan sejak awal uangnya berapa, proporsinya itu yang kita akan umumkan untuk direkrut. Jangan berikan bunga-bunga pada rakyat yang tidak ada bunganya. Itu saja sebetulnya Bapak Ibu sekalian persoalan kita. Kalau dari awal kita membuat perencanaan yang baik, tidak akan ada masalah. Hal-hal yang sangat terlalu teknis sekali. Sampai kita tidak bisa tidur karena terus-menerus mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamal. Selanjutnya persilahkan, tadi yang duluan siapa ya? Pak Ferdi, habis itu Bu Dekor, terus Bu Eliza. Daftar Pak. Oh ya, makasih. Kami persilahkan Pak Ferdi nanti. Daftar aja semua pimpinan yang hadir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan kami hormati pimpinan anggota Komisi 10 dan saudara PLT, Dirjen GTK dan juga saudara Dirjen PAUD yang sedang di online serta Bapak dan Ibu di lingkungan Kementerian Pendidikan Ristek, Kemendikbudristek. Yang pertama, karena nasi ini sudah jadi bubur, jadi melalui forum ini kami izinkanlah atas nama fraksi Partai Golkar meminta supaya juga menjadi notulen rapat. Yang pertama, perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti, termasuk alur penyelesaian masalah dengan waktunya. Jadi apa yang digundah-gulakan oleh teman-teman langsung bisa terjawab. Ini terkait yang disampaikan oleh saudara Nunu sebagai PLT, menyampaikan minta bantuan Komisi 10. Buat apa minta bantuan Komisi 10? Kalau kita tidak punya kejelasan. Kami bawa bahannya apa, Mbak Nunu, ke daerah? Apa yang kita mau bawa ke daerah? Karena tidak ada kepastian tentang penyelesaian masalah. Dan Dikbud, untuk informasi semuanya, Kemendikbudristek tidak ngasih bahan dan tidak turun ke bawah, tidak pernah ngajak kita, ya kan? Itu confirm. Terus minta tolongnya gimana, Mbak Nunu? Saya mau tanya, apa minta tolongnya? Caranya gimana? Nggak ngasih bahan, nggak ngajak, terus minta tolong ya gimana? Mensosialisasikan enak banget. Anda yang punya masalah, kok kita disuruh dimintain tolong?
ya kan? Nah, oleh karena itu saya juga langsung saja kepada guru-guru, mulai saat sekarang kalau ada mau demo, demonya jangan ke Komisi 10, demo ke Dikbud, karena sebagai leading sektor saya akan mulai dari sekarang akan bertindak seperti itu. Pimpinan, apabila ada demo, demonya jangan ke kita, karena prinsipnya dari Komisi 10 sudah selesai. Apa yang kita sampaikan semuanya kan semua sudah berpuluh-puluh kali rapat ketua komisi. Kita sudah berpuluh-puluh kali rapat dan leading sektornya adalah Kemendikbudristek, bukan Komisi 10. Justru akibat Komisi 10 ini terintervensi, melakukan intervensi, banyak hal terselesaikan. Bayangkan kalau tidak ada Komisi 10. Saya bisa yakin bahwa mungkin masalah-masalah yang ada belum banyak terselesaikan. Oleh karena itu, sekali lagi perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti, termasuk alur. Dan itu resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, Kemendikbudristek yang menjadi leading sektor. Kemudian tindak lanjut itu perlu dibuat, dipetakan permasalahan macetnya di mana. Ya kan? Jadi jangan nanti saling menyalahkan, oh ini di Kemenpan RB, ini Kemenq. Udah, kalau memang itu nanti porsinya Kemenq, berarti macetnya di Kemenq. Ini macetnya di Kemenpan RB, macetnya di Kemenq. Jadi kita tahu permasalahan-permasalahan itu macetnya di mana. Apalagi tadi saudara Nunung mengatakan ini kita rakor, akibat rakor ada perubahan. Terus mau berapa kali rakor pertanyaannya? Nggak akan selesai-selesai. Yang ketiga, yang juga perlu dikeluarkan oleh oleh kita juga lakukan adalah seharusnya juga Kemendikbudristek tadi sebenarnya sudah disampaikan, sudah membuat terkait jumlah sekolah. Makanya kita minta hadirkan saudara Dirjen Pautdikdasmen. Jumlah sekolah ini ada berapa sih yang persis? 268.000, mana benar? 268.000 itu dibutuhkan guru berapa? Untuk Pautdikdasmen kan tidak pernah diungkap, sehingga apa, ketika terjadi formasi katakan 1 juta itu untuk menutupi yang mana saja sudah terpetakan di tiap kabupaten kota maupun provinsi. Ini juga tolong dijawab Pak Ketua. Artinya ini harus menjadi kesimpulan rapat supaya apa, jelas. Makanya kita hadirkan Direktorat Jenderal Pautdikdasmen, selesaikan ini dulu. Jangan nanti semuanya pakai kira-kira, akhirnya jumlahnya nggak pasti. Nah, selanjutnya juga kalau kita cermati di situ adalah dampaknya. Ini juga hanya mengambil, saya tidak mau terlibat detail, cuma hanya sebagai gambaran. Akibat adanya P3K, terjadilah migrasi guru swasta ke negeri. Akhirnya apa? Sekolah swasta menjadi kena getahnya karena perubahan status tersebut. Saya minta Pautdikdasmen ngitung apa dampak terhadap dunia persekolahan, akibatnya apa? Dengan adanya kekurangan guru, hampir kekurangan guru di setiap sekolah yang terjadi migrasi tersebut. Kalau hitung cepatnya Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian yang anggota yang kami hormati, kalau benar 3.100.000 jumlah guru dan 1 juta itu P3K, artinya sepertiga. Artinya apa? Sebenarnya ada permasalahan di persekolahan dari 268.000 itu ada masalah sekolah, sepertiganya masalah. Masalah apa? Masalah guru. Nah, saya minta dalam rapat ini tidak usah dijawab secara lisan, saya minta tertulis. Fraksi Partai Golkar meminta pernyataan dan jawaban tertulis. Dampak 1 juta ini diantaranya adalah terhadap sekolah swasta yang terjadi migrasi dari swasta ke negeri. Artinya apa? Saya tegaskan, sepertiga sekolah pasti ada masalah. Berarti si swasta tersebut harus mencari guru pengganti. Apalagi sekarang sudah ada mulai ditarik juga yang PNS yang diperbantukan swasta mulai ditarik-tarik. Itu juga suatu hal yang perlu kita cermati. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu dibuat format
kabupaten kota untuk jenjang SD, untuk provinsi SMA SMK, berapa sesungguhnya kebutuhan tersebut berdasarkan jumlah sekolah, lembaga pendidikan sekolah, ya kan? Juga jangan ada statement lagi dari Kemendikbudristek menyatakan bahwa guru sebenarnya cukup. Oh iya, kalau 3.100.000 dibagi 268 cukup kan? Cukup satu guru, perbandingannya sekitar 19 murid. Sangat cukup, tidak perlu guru lagi. Tapi kenyataannya kekurangan guru, kan gitu. Ini yang juga perlu diklarifikasi dengan jawaban tertulis. Yang juga perlu diwaspadai adalah tentang progres yang sekarang, ya kan? Progres yang sekarang ini itu akan nantinya akan diselesaikan berapa lama? Itu terkait dengan peta tadi. Ya kan? Jadi harapan kami Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita ya nunggu saja nih sebaiknya. Jadi kalau kita ada pertanyaan seperti itu, kita larikan ke Kemendikbudristek karena kita bukan pelaksana. DPR adalah legislator, legislasi, bukan eksekutif. Ya kan? Jadi kalau ada permasalahan ke depan terkait dengan P3K, sesungguhnya Komisi 10 sudah selesai tugasnya. Karena apa? Sudah berkali-kali rapat, kita juga menghadirkan seluruh komponen komponen masyarakat dan komponen daripada perwakilan pemerintah, dan sudah menjadikan untuk membuat sebuah koordinasi, tapi kan tidak selesai-selesai. Terakhir, yang juga mohon diwaspadai, karena ini kebijakan Mbak Nunu ini PLT. Sejauh mana kewenangan para PLT membuat kebijakan? Bang, coba saya melalui forum ini izin ketua yang mesti PLT ngacung. Coba yang PLT 1, 2, 3. Dari hadir yang sekarang aja PLT 3 orang dan memegang posisi kunci. Gimana mau ngambil kebijakan strategis? Nah, ini yang saya khawatirkan juga, kalau tidak cepat direspon, ya kan, menjadi hal yang akan pasti jadi masalah yang akan datang. Karena ini akan menjadi masalah hukum. Seorang PLT berdasarkan juga aturan Sesmenpan RB 6 bulan. Udah gitu tidak boleh ngambil kebijakan strategis. Nah ini yang juga, itu saja pimpinan. Jadi menurut kami yang kami sampaikan tidak perlu dijawab, menjadi kesimpulan, dan kita minta jawaban tertulis supaya juga diselesaikan dampak-dampak akibat P3K tersebut dan sesungguhnya macetnya di mana. Jadi kita enak, dan itu supaya Dikbud membuat suatu lembaran resmi sehingga nanti apabila saudara Nunu menyatakan minta bantuan, kita kemana tinggal nyampaikan ini kata Kemendikbudristek. Berani nggak? Saya yakin nggak berani. Ya kan? Coba ya, 2 minggu kita suruh minta pimpinan, mulai pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, dalam rapat 2 minggu harus ada peta jalan dan ini sebagainya dan lembaran resmi dari Kemendikbudristek. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdi. Pendalaman yang cukup detail, dan ada beberapa hal yang tadi mungkin bisa dicatat oleh teman-teman menyangkut soal beberapa isu yang tadi jadi concernnya Pak Ferdi, dan nanti kita coba cari skema follow up-nya.